Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang surat undangan. Materi Bahasa Indonesia kelas 5. Apakah kalian pernah mendapatkan surat undangan untuk datang ke suatu acara atau kegiatan? Tentu saja, kalian semua pernah mendapatkan surat undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun teman kalian. Apa itu undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Nah, surat undangan ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama, surat undangan resmi, yang kedua, surat undangan setengah resmi, dan yang terakhir adalah surat undangan tidak resmi. Mari kita bahas satu persatu. Surat undangan resmi. Surat undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya, undangan penerimaan rapor, pertemuan orang tua atau wali dengan sekolah, surat edaran gubernur, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh surat undangan resmi. Pada surat undangan resmi, terlihat bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Kemudian, dapat kita lihat juga terdapat kop surat. Kop surat merupakan penjelasan tentang lembaga atau organisasi yang membuat surat tersebut. Kemudian untuk lebih resminya, pada surat undangan ini dibubuhkan tanda tangan, kemudian ada cap yang ada pada lembaga atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan pribadi, meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Contohnya, undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Nah, ini salah satu contoh undangan setengah resmi. Di sini disebutkan mengundang Bapak Sumardi ya untuk menghadiri rapat yang membahas tentang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bedanya dengan surat undangan resmi, di surat undangan setengah resmi tidak dilengkapi dengan kop surat maupun disahkan menggunakan cap atau stempel. Namun, bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang baku. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya, undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Nah, bukan hanya yang diminta hadir perorangan, tapi bisa ditujukan untuk sekelompok orang. Berikut contohnya.
Di sini dapat kita lihat, contoh undangan tidak resmi adalah undangan ulang tahun. Terlihat secara jelas, bahasa yang digunakan merupakan bahasa tidak baku. Kemudian, dalam surat undangan tidak resmi, bentuknya lebih bebas. Tidak perlu ada kop surat dan stempel untuk mengesahkan surat tersebut. Jika kita tarik kesimpulan, maka perbedaan antara 3 jenis surat undangan tersebut, yaitu dapat kita lihat dalam tabel berikut. Pada surat undangan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Kemudian, pada undangan setengah resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Yang berbeda adalah pada surat undangan tidak resmi. Bahasa yang digunakan lebih cenderung tidak baku. Dan bentuknya lebih bebas. Kemudian, jika kita lihat tujuan atau kepentingannya, untuk surat undangan resmi lebih mengutamakan kepentingan kedinasan atau yang mengatasnamakan lembaga atau organisasi tertentu. Untuk surat undangan setengah resmi bisa digunakan untuk kepentingan yang mengatasnamakan perseorangan. Sedangkan untuk surat undangan tidak resmi juga sama, untuk kepentingan yang mengatasnamakan perseorangan. Perbedaan yang ketiga adalah pada surat undangan resmi terdapat kop surat. Sedangkan pada undangan setengah resmi dan tidak resmi tidak ada kop surat. Perbedaan yang terakhir adalah pada surat undangan resmi disahkan dengan menggunakan stempel atau cap pada organisasi atau lembaga tersebut. Sedangkan pada surat undangan setengah resmi dan tidak resmi tidak perlu disahkan atau dibubuhkan tanda tangan dan cap. Demikian penjelasan tentang surat undangan dan jenis-jenisnya. Terima kasih telah melihat video pembelajaran hari ini. Simak terus video pembelajaran yang lain yang akan membahas bagian-bagian pada masing-masing jenis surat undangan. Selamat belajar semuanya, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah!